Pernah mengalami gangguan jiwa dengan diagnosa bipolar, tak menyurutkan semangat dan penghalang cita-cita bagi Yovania Ashifa Jami. Alih-alih merasa malu dengan riwayat ODGJ yang terus melekat dalam dirinya, kini Yovania Ashifa sudah mulai menerima dan terbuka terkait riwayat penyakit yang dialaminya. Bahkan dalam kondisi perawatan, Yovania bisa diterima di Universitas Indonesia, bahkan bisa menyelesaikan pendidikan tingginya dengan baik. Gangguan bipolar yang dialami Yovania adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat gembira atau euforia, kemudian berubah drastis menjadi sangat sedih. Saat ini, Yovania terlibat aktif dalam memotivasi pengidap bipolar dan menjadi founder sebuah startup bernama Pasti.id yang peduli dengan kesehatan mental terutama anak-anak muda. Bagaimana kisah Yovania? Saksikan selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali di acara kesayangan kita yang penuh hikmah, yaitu Selalu Ada Hikmah, tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini Masya Allah ini ada kakak yang dulunya pernah mengalami penyakit jiwa katanya, gangguan. Atau lebih tepatnya bipolar ya. Dan sampai pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi sekarang justru jadi inspirasi para anak muda, Masya Allah. Udah menjadi pejuang mental health, kesehatan mental, bahkan kuliah di universitas ternama, di UI, dan bahkan lulus cum laude, Masya Allah. Kita tanya perjalanannya kepada beliau ya, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Panggilnya wabarakatuh. Kak Yova ya? Ya, Kak Yova. Masya Allah. Ceritain dong Kak Yova, gimana itu dulu sampai akhirnya sampai masuk dirawat di RSJ, karena apa? Oke. Ceritanya. Jadi dulu pertama kali dirawat karena udah ada di fase halusinasi, delusi, nggak bisa diajak interaksi juga. Ngebayangin apa tuh halusinasinya? Atau yang Halusinasinya, kelihatannya apa? Kalau halusinasi itu lebih ke suara, jadi bisa suara ya? dengar-dengar suara yang nyuruh nyakitin diri, nyuruh bunuh diri, gitu. Suaranya kayak gimana gitu? Kayak orang yang dikenal kah? Atau Bukan. bener-bener kedengeran nyata kayak ada orang ngomong? Sebenarnya nggak tahu suaranya dari mana, tapi ada suara gitu, ngerasa ada suara. Dan selalu yang disuarakan itu yang nggak baik gitu, kayak ngajak Iya. nyakitin diri. Iya, hal-hal yang buruk gitu. Sampai pernah nyakitin? Pernah jedotin pala ke tembok, Aduh. terus pernah sampai mau loncat juga dari gedung tinggi. Nggak nyampe tapi yang itu nggak. Alhamdulillah enggak. Sampai bener-bener luka gitu berdarah. Iya, Waktu yang jedugin kepala itu. sampai luka. Waktu usia berapa itu? Itu usia 16 tahun, kelas 10 SMA. Tiba-tiba begitu atau ada asal muasalnya? Bipolar itu apa sih? Gen atau enggak, atau turunan atau enggak, atau bisa terjadi sama siapa aja? Kalau bipolar itu pertama genetik, faktornya banyak banget. Pertama genetik juga ada, terus juga trauma, terus korban perceraian orang tua juga, korban bullying faktornya juga, ya. gitu. Jadi banyak banget faktornya. Faktor Kalau yang lingkungan kasusnya Kak Yova apa? tadi semuanya. Semuanya iya. Jadi bullying, korban broken home, terus ada trauma yang belum berani cerita sekarang. Ya Allah, gitu. ngumpul semua jadi satu, Iya. dan akhirnya, tapi itulah perjalanan kehidupan jadi Kak Yova yang sekarang ya. Betul. Terus sampai dengar cerita katanya yang sempat sampai di borgol juga, itu gimana tuh kisahnya tuh? Itu awalnya keluarga tuh punya stigma kan terhadap Ya. gangguan jiwa, jadi keluarga tuh enggan bawa ke rumah sakit jiwa, jadi justru dibawa ke pengobatan alternatif di tempat ruqyah gitu. Tapi sebetulnya menurutku ya ruqyah tuh sah-sah aja gitu, asalkan memang terkenanya beneran gangguan jin, bukan gangguan jiwa gitu. Dan sayangnya oknum yang tempat ruqyah ini malah justru nggak bertanggung jawab, nggak manusiawi gitu, malah diborgol. Jadi dipasung di tempat ruqyah, disuruh rawat inap dulu. Dengan sepengetahuan orang tua kan? Tidak. Jadi orang tua taunya itu aku emang harus diinapkan. Karena katanya wah ini udah parah banget nih. Jadi harus diinapkan dulu. Sempat berapa lama tempat diinapin ruqyah. sambil diborgolnya? Sebenarnya aku nggak inget ya. Jadi mungkin sekitar 3 hari. Karena ingatanku tuh tahun-tahun itu tuh agak buyar gitu. Jadi kurang lebih 3 hari lah gitu, dan keluarganya taunya aku harus diinapkan deh, tapi nggak expect bakal sampai
dipasung, diborgol gitu. Diapain aja selain dipasung? Ada juga dipukul gitu nggak atau? Sampai nggak sih, alhamdulillahnya nggak diborgol, tapi alhamdulillahnya nggak dipukulin, tapi diborgol. Dan kalau diborgol kan aku otomatis gini ya. Iya, berontak. Berontak, terus sampai sekarang masih ada bekas lukanya juga. Dan aku karena diborgol jadi pipisnya di situ. Terus sempat disuruh minum pipis juga. Aduh, pokoknya pengalamannya sebenarnya traumatis banget. Akhirnya dijemput lagi tapi sama orang tua atau dipulangin sama tempat rukyah? Dijemput, dan keluarga sebenarnya marah banget karena berharapnya dapat penanganannya tuh ya penanganan yang manusiawi kayak di rumah sakit gitu, tapi ternyata malah diborgol. Jadi pas keluarga datang, misalnya harusnya dijemput di hari kelima kan dari tempat rukyah nih, gak boleh datang sama sekali, tapi keluarga tuh datang di hari ketiga. Dan keluarga sempat shock banget karena kondisiku udah parah banget, udah mental parah, fisik makin parah juga, lebam-lebam, luka-luka segala macam. Juga harus ngingetin sih ini, rukyah itu kepada pemirsa ya, rukyah itu ada, tapi harus yang syar'i ya, sesuai menurut Islam. Dan ada caranya untuk ngebedain yang syar'i atau enggak, benar-benar dibacakan ayat Al-Quran dan nggak boleh komat kami itu nggak boleh. Benar-benar sesuai Al-Quran, dan juga tentu pasti nggak ada yang kayak gitu. Dan yang pasti rukyah syar'i itu nggak ada yang harus pakai ya apa namanya tumbal kurban, harus sembelih, harus darah ayam, harus hewan, itu nggak ada. Apalagi harus gali kuburan, gigit jari jempolnya sampai, nggak ada ya. Benar-benar dibacain Al-Quran aja, diajak ngaji. Dan semua rukyah syar'i yang ada itu benar-benar mengingatkan kalau sembuh bukan karena saya ya, murni karena Allah. Kalau ini udah ngaku sembuhnya karena saya, ini pelajaran mudah-mudahan supaya nggak ada lagi yang kayak Yofa ya, na'udzubillah. Karena sampai ada bisikan sampai ini dia nih mengakhiri hidup. Itu sesering apa bisikan itu muncul untuk mengakhiri hidup itu? Kalau di 2018 itu sering banget, jadi muncul berkali-kali. Tuh. Dan hampir selalu setiap diturutin saat. Atau sempat enggak, aku nggak mau? Bisa dilawan nggak sih itu bisikan? Karena saat itu udah nggak bisa ngontrol, jadi emang butuh perawatan medis, butuh obat. Karena itu kan terjadinya sebenarnya di dalam otak ya. Hanya di dalam pikiran kita saja. Hanya di dalam pikiran aja. Karena kalau suara orang lain tuh ya nggak kedengeran gitu. Kalau kata orang lain nggak kedengeran. Sekarang ini sudah sembuh total atau masih ada kambuhan? Masih minum. Jadi kalau gangguan jiwa itu nggak bisa dikatakan sembuh. Penyakitnya penyakit kronis. Kan kalau misalnya penyakit lain kayak penyakit tipes, demam berdarah, itu bisa ya bilang sembuh. Kalau penyakit mental itu mungkin kita bilangnya stabil. Dan sekarang alhamdulillah aku stabil, tapi masih butuh obat juga. Jadi setiap bulan rutin? Ya, diminum rutin. Setiap bulan dan setiap hari. Kalau sekarang aku minumnya anti cemas aja dan anti depresi kalau lagi depresi. Apa yang bikin depresi biasanya sampai harus minum obat depresi itu? Kalau di fase sekarang ya? Kalau bipolar setelah semua pencapaian itu sekarang? Kalau bipolar itu jadi sebenarnya nggak harus ada faktornya. Jadi kadang-kadang misalnya tahu down aja gitu. Tahu down aja. Biasanya kalau aku tuh mendekati hari menstruasi, itu biasanya moodnya itu kan parah ada banget. Hormonal juga ya? Iya, hormonal. Dan kalau aku biasanya tuh di akhir-akhir bulan, akhir-akhir tahun gitu, biasanya kena depresinya tuh seperti itu. Dan waktu dirawatnya sempat berapa lama waktu itu? Kalau dirawat di tahun 2018 itu 21 hari. Kalau di 2023, jadi aku 2 kali dirawat. 2023 itu di 3 hari aja. Gitu. Tapi tetap aja dirawat nih pemirsa. Nih masih penasaran ya, gimana akhirnya dari masa lalu yang seperti tadi dengan semua yang sudah dialami sampai akhirnya di titik yang sekarang, kalian jangan kemana-mana. Tetap di Selalu Ada Hikmah. Pas masuk RSC juga teman-teman ngejauh karena ngiranya ngapain deket-deket pasien RSC gitu, orang gila ya. Gitu. Selalu Ada Hikmah. Balik lagi di acara kesayangan kita ini dan masih dengan narasumber kita yang luar biasa, Kak Yofa ya. Kak Yofa, terus pernah katanya ketika akhirnya kambuh itu suara Kak Yofa juga jadi kayak berubah gitu ya? Iya, benar. Itu maksudnya karena apa? Teriak-teriak gitu, terus orang tua cerita, keluarga cerita, gimana ceritanya tuh? Jadi pas itu udah di fase kehilangan kendali atas diriku sendiri, udah nggak bisa mikir. Pokoknya
kasarnya tuh kayak orang gila aja gitu, teriak-teriak, histeria, terus juga ngomongnya tuh udah ngelantur, nggak bisa diajak ngobrol, bahkan pas ditanya nama kamu siapa? Terus katanya, aku jawabnya Anto gitu. Anto gitu. Mungkin Kenapa Anto? aku juga nggak ngerti gitu. Makanya dulu mungkin keluarga salah kira kena gangguan jin karena udah separah gitu. Iya, makanya di Ruqyah. Dan waktu itu mah belum obat-obatan medis dan itu rumah sakit belum ya? Belum. Titik baliknya akhirnya gimana nih? Sampai ke pribadi yang sekarang, dari yang seperti itu, apa barangkali ada kejadian luar biasa ke turning point-nya apa? Oke. Jadi turning point-nya adalah setelah aku dirawat di rumah sakit jiwa, sempet SMA tuh nggak masuk sekolah kan, panjang gitu. Dan akhirnya aku belajar buat perjuangin PTN. Aku belajar PTN. Dan aku juga dapat obat ya, jadi medikasinya tuh udah bagus banget, minum obat, terapi juga, kontrol rutin tiap bulan, terus sambil belajar juga karena memang dari awal tuh aku punya prestasi dan aku tahu aku bisa, makanya aku juga sampai masuk Universitas Indonesia. Masuk UI ya. Dan emang dari awal suka belajar juga. Emang suka bukan belajar. Bukan yang malas, bukan yang gimana. Sebenarnya malas iya, tapi pas mau masuk UI itu aku langsung semangat banget. Jadi meskipun ketika bipolar itu sesekali down, kalau down itu sampai ngerasa kayak rendah diri juga nggak sih? Aku tidak layak hidup, aku mati, aku bukan siapa-siapa, mendingan aku mati aja. Betul, jadi kalau bipolar tuh ada 2 fase, satu manic, kalau lagi seneng, happy banget, senang banget ya, berlebih banget sampai nggak bisa tidur biasanya karena terlalu banyak ide di kepala. Terus kalau lagi depresi itu kebalikannya, depresinya parah banget sampai rasanya tuh berat badannya bertambah 100 kilo karena pengennya di kasur aja, tiduran Seimbang aja. Nggak tapi munculnya atau lebih sering down ya daripada happy bangetnya? Kebetulan aku bipolar yang fasenya kan ada 2 tipe bipolar ya. Aku tuh di tipe yang unspecified, jadi nggak tahu lebih banyak depresinya atau lebih banyak maniknya. Jadi gabung dan itu yang bikin sulit karena bisa tiba-tiba happy banget, bisa tiba-tiba depresi banget. Berarti ada orang bipolar yang benar-benar dia senang aja terus gitu juga, ada gitu juga ya? Lebih sering euforianya? Ada, itu bipolar tipe 1. Kalau gitu juga ya, tipe 2 lebih banyak depresi. Dan setelah akhirnya masuk juga beres, terus UI udah nggak kambuh-kambuh lagi juga, udah stabil gitu ya istilahnya. Sekarang bahkan menjadi pejuang mental health, mendirikan organisasi yang namanya Pasti ID. Ceritain dong ini organisasinya. Oke, jadi Pasti ID itu adalah sebuah komunitas yang aku dirikan karena aku memiliki visi untuk mematahkan stigma kesehatan mental di Indonesia. Jadi dari awal kisahku, aku kan udah dapat banyak banget stigma dari keluarga. Pertama langsung dibawa ke Ruqyah, terus justru dapat penanganan yang gak manusiawi. Terus pas masuk RSJ juga teman-teman ngejauh karena ngiranya ngapain deket-deket pasien RSJ gitu, orang gila gitu. Terus pas masuk UI akhirnya punya dikasih kesempatan sama dosen buat bikin project tentang kesehatan mental, makanya aku bawa komunitas Pasti ID, patahkan stigma kesehatan mental Indonesia tuh untuk menginspirasi teman-teman juga di luar sana biar bisa berjuang seperti aku gitu. Masya Allah. Dan akhirnya udah membawa nyampe keliling berapa tempat nih, Masya Allah. Alhamdulillah udah sampai Qatar dan udah Rusia juga. Tuh. Gitu. Kalau Qatar itu cuman transit umroh. Ini udah nyampe bicara di sana. Ini bahkan udah nyampe Rusia juga. Di mana Moskow-nya? Di Kazan. Kazan ya? Itu salah satu republik negara bagian di Rusia dan itu negara Islam. Oke, khusus Islamnya ya. Dan akhirnya di Instagramnya juga banyak konten tentang itu tuh. Nah ini idenya udah ada tim juga, atau setiap kali kepikiran apa, udah aja rekam terus posting, atau bahkan dijadwal 2 hari sekali harus posting misalkan gitu. Kebetulan karena bipolar ngikutin mood aku banget sih. Ya. Dan tim nggak punya tim, jadi semuanya aku bikin sendiri dengan ide sendiri. Masya Allah, ya alhamdulillah. Ini kau juga pengen tanya lagi lebih lanjut pemirsa, karena selain perjuangan untuk tadi ya masalah kejiwaan, juga kau tadi sempat lihat cek Instagramnya ada perjuangan untuk berhijabnya nih, Masya Allah. Ini juga harus, karena gitu di luar sana banyak nggak apa-apa aku sholat udah, yang penting nanti hijabnya lepas lagi.
Nah, kita bakal tanya-tanya juga, kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Aku ngerasa, kok aku sedosa ini tapi Allah baik banget sama aku. Sah Selalu Ada Hikmah. Balik lagi pemirsa dengan bintang tamu kita yang luar biasa, Kak Yova ya. Kita belajar lagi dari beliau. Masya Allah. Tadi kita udah pengen bahas ya. Ada perjuangan selain tadi untuk bisa stabil dari masalah mental, sampai akhirnya juga sekarang istiqomah nih berhijabnya nih. Ini perjuangan yang gak gampang. Laki-laki mah gak perlu mikirin kayak gitu. Tapi bagi wanita yang fitrahnya pengen tampil cantik gitu ya, pengen rambutnya berkibar gitu, Masya Allah. Nah ini akhirnya harus ditutup. Dan itu nanti hanya dipersilahkan hanya untuk suaminya saja. Kata atas nama Allah, Masya Allah. Gimana perjuangan berhijabnya juga ceritain. Oke. Jadi dulu pernah ada di fase sebenarnya ini parah banget sih. Karena banyak banget masalah yang udah dilalui. Sempat benci sama Allah, sempat gak percaya sama Allah. Sempat ke titik itu juga ya. Sempat ada titik menyalahkan Allah atas segala hal yang pernah terjadi. Makanya dulu sempat ada di fase memberontak ke Allah, ke Tuhan. Karena keluarga aku kan religius banget ya. Jadi sebenarnya dari SMA tuh udah pakai hijab. Terus pas masuk kuliah karena ngerasa udah gede, udah dewasa nih. Sambil putusan sendiri. Sambil keputusan sendiri. Jadinya kayak udah lepas jilbab aja gitu. Dan saat lepas jilbab awalnya tuh happy karena seperti yang tadi dibilang, seneng karena cantik, rambutnya bagus, bisa berdandan yang seksi-seksi gitu, yang bebas gitu. Dan akhirnya aku mendapatkan pengalaman-pengalaman mimpi-mimpi yang ternyata terkabul. Padahal aku tuh ngerasa jauh banget dari Allah. Kayak pertama tadi udah ngelakuin ini pun tetap terkabul. Iya, jadi kayak aku ngerasa kok aku sedosa ini tapi Allah baik banget sama aku gitu. Justru malah ke situ mikirnya. Iya, terus? Jadi tiba-tiba viral, jadi content creator, dapat undangan kemana-mana, bisa bikin komunitas pasti ID juga, sampai bisa menginspirasi ke Rusia gitu. Akhirnya dari Rusia itu tuh kepikiran buat kenapa Allah baik banget ya, padahal akunya begini gitu. Akhirnya timbul rasa malu juga ya. Rasa malu, rasa bersalah, semuanya tuh campur jadi satu. Jadi aku putusin buat berhijab. Dan itu bukan hal yang gampang karena awalnya bener-bener udah happy banget gak pakai hijab, udah nyaman banget gak pakai hijab. Prestasi tetap jalan ya. Iya. Tapi justru itulah ya iman ya, ketika akhirnya mengingat kebaikan Allah, malah timbul rasa malu, ya Allah aku segininya ngelanggar Allah, pernah marah juga, enggak tetap ditolong juga. Kita aja kalau ke manusia dibaikin terus meskipun kitanya nggak baik ke dia aja bisa malu, segen. Apalagi ke Allah. Buat teman-teman yang mungkin punya bipolar juga atau lagi depresi di luar sana, yuk kasih nasihat juga untuk bahwa ternyata bisa loh. Ini aja sampai mencapai berbagai macam pencapaian kan. Sampein juga ke mereka. Buat teman-teman yang pejuang kesehatan mental juga, apapun diagnosa kalian, semangat ya. Kalian itu pasti bisa, karena ada buktinya di sini. Aku bisa, kalian juga pasti bisa. Minum obat, terapi yang teratur, cari lingkungan yang positif, lakukan apa aja hal yang kamu senangi, dekatkan diri juga ke Tuhan karena itu penting banget. Spiritual itu adalah salah satu bagian dari sembuhnya mental tuh, salah satunya aspek spiritual, itu penting. Masya Allah. Ada kasus-kasus seperti apa nih dari teman-teman yang datang ke Pasti ID yang mungkin luar biasa dan unik dan tidak bisa dilupakan? Mereka kasusnya ada kayak gimana aja sih? Kasusnya itu paling banyak dari keluarga. Jadi broken home gitu ya? Iya, broken home. Jadi keluarga itu sangat berpengaruh. Ada yang misalnya ayahnya kasar, KDRT, atau kebalikannya ibunya kasar, KDRT. Terus juga masalah cinta, masalah trauma tentang pelecehan gitu. Banyak sebetulnya. Iya, itu juga ya banyak yang Jadi aku senang di Pasti ID karena ternyata aku nggak sendiri. Ada teman-teman juga yang ceritanya sama kayak aku atau bahkan lebih parah gitu. Masya Allah. Dan sama-sama saling kumpul ya, saling menguatkan. Saling menguatkan. Sampai akhirnya nanti berprestasi juga sama-sama. Betul. Ya Masya Allah. Bismillah, mendekat terus sama Allah. Urus kedekatan kita sama Allah. Kalau sudah dekat sama Allah, masalah seperti apa sih yang bisa ngalangin Allah? Tahu ini sah. Ini hikmah banget ya dari
Kak Yova, jangan lupa tadi disampaikan, Kak, kasih tahu Instagramnya juga boleh, yang pasti ID atau yang Kak Yovanya untuk supaya. Boleh follow Instagramku di @yovania_aj, TikTok juga @yovania_aj, dan @pasti.id. Masya Allah, silakan ya. Di situ buat teman-teman yang juga mungkin tadi ngerasa punya masalah yang sama atau depresi apapun, sharing sama-sama di situ. Bismillah untuk sama-sama prestasi jadi baik. Kak Yova, makasih banyak banget waktu dan kesempatannya, inspirasinya, insight-nya. Mudah-mudahan jadi pahala aja ya buat Kak Yova, ditonton oleh teman-teman nanti semuanya se-Indonesia. Mudah-mudahan istiqomah terus dalam kebaikan, jadi inspirasi terus buat semuanya ya. Pemirsa, kita bakal balik lagi mengalih hikmah sebanyak-banyaknya di acara Penuh Hikmah ini. Tapi jangan kemana-mana, saksikan episode selanjutnya selalu di Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.